Pemirsa, tadi kita sempat mendiskusikan ya berbagai fakta, temuan dan realitas bagaimana anak itu dianggap sebagai investasi bahkan properti bagi orang tua, dan tidak jarang anak mengalami kekerasan dan menjadi korban perdagangan misalnya, dan itu salah satu kriteria kita bisa mengatakan bahwa orang tua durhaka. Nah, kita akan menanyakan kepada narasumber kita, ada Mbak Nani, sebenarnya kalau dilihat dari berbagai cerita yang tadi sempat diungkapkan, kewajiban yang utama itu apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh orang tua? Selain nafkah misalnya. Ya, saya pikir yang paling mendasar itu kasih sayang ya. Kasih sayang pada anak itu hak anak yang harus diberikan oleh orang tua, kedua orang tuanya. Lalu kemudian juga rasa aman, rasa bahwa dia terlindungi. Itu juga menjadi hak yang paling mendasar yang sering terabaikan gitu ya. Nah, ini hak untuk mendapatkan kasih sayang ini kadang-kadang menjadi persoalan ketika dalam kasus orang tua berpisah, bercerai. Karena itu kan biasanya orang tua memperebutkan hak asuh anak. Padahal kalau menurut saya pengasuhan anak itu bukan hak tapi kewajiban, sehingga tidak pantas untuk diperebutkan, tapi bahwa kedua orang tua harus memenuhi kewajiban untuk mengasuh dan memberikan cinta kasih sayangnya pada anak seperti apapun mekanisme yang harus mereka bangun. Nah, ini kalau menurut saya pengabaian yang sering tidak disadarin oleh orang tua dalam hal kasih sayang. Mungkin kalau nafkah itu sangat gampang ya untuk dilihat bahwa saya ngasih kok setiap bulan sekian, ya, kan sudah cukup, apa lagi yang diperlukan. Atau misalnya ibu, saya sudah sebelum saya berangkat anak saya sudah saya masakin, sudah disediakan pakaian dan sebagainya gitu. Tapi ada hal yang paling mendasar, cinta kasih sayang. Mungkin anak itu butuh pelukan, butuh ciuman, butuh kehangatan, pujian, butuh kehangatan. Itu yang kadang-kadang sering terabaikan tuh Mbak Batia. Kalau Mbak Badria, kalau Al-Quran itu gimana? Memang benar gitu ya? Jadi kasih sayang atau ada hal yang lebih spesifik lagi? Secara detail itu hadis banyak menjelaskan kalau tentang kewajiban orang tua ya. Tapi kalau kita mau kelompokkan dalam dua kelompok besar, itu sebetulnya bisa kita kelompokkan, satu pengasuhan, satu pendidikan. Pengasuhan itu meliputi dari ada kasih sayang, ada memberikan nafkah psikologisnya, nafkah lahir juga, kemudian dia bisa tumbuh berkembang dengan baik. Kalau sakit jangan dibiarkan sampai kemudian dia meninggal, misalnya itu bagian dari kewajiban yang arahnya pengasuhan. Nah, pendidikan ini juga dimulai dari sejak masih dalam kandungan. Itu dua hal yang sama-sama pentingnya. Karena itu ada satu hadis yang menyatakan bahwa pemberian orang tua yang paling berharga adalah ketika orang tua bisa memberikan pendidikan yang baik. Antu adibahu, kau bisa mendidiknya dengan baik. Kemudian itu bahkan dimulai sejak dari dalam kandungan. Ketika dalam kandungan, perdengarkanlah anak-anakmu dengan sesuatu yang baik, begitu. Dan ternyata bukti ilmiah juga menunjukkan anak dalam kandungan itu ternyata audionya sudah berfungsi ya. Dia bisa dirangsang, begitu. Kemudian ketika baru lahir, berikanlah nama yang baik. Misalnya ini juga bagian. Jadi detail sebetulnya hadis tidak itu memperlakukan anak ketika dewasa saja. Bahkan pemberian nama itu satu kewajiban orang tua. Makanya nama bagian dari doa dalam Islam itu harus diberikan nama yang baik-baik gitu, jangan asal-asal aja. Kan ada cerita ya, salah satu tabi'in yang sangat terkenal tuh Sa'id bin Musayyib, itu tabi'in yang sangat terkenal. Beliau punya kakek namanya Hazan gitu. Hazan itu artinya sedih. Pada masa Nabi dibilang, Hazan kamu ganti deh namanya, jangan nama sedih gitu. Kata beliau, sudahlah biarin orang tuaku kasih nama begini, begitu. Akhirnya memang ternyata kemudian berpengaruh itu, sampai anak cucunya tuh wajahnya sedih aja walaupun duitnya banyak, wajahnya sedih gitu. Ya, seperti itu. Jadi dari memberi nama, kemudian memberikan contoh, terus kemudian pertama kali memperdengarkan yang baik ketika baru lahir, kasih asupan dari kurma, mengakikahkan, itu semuanya bagian dari proses-proses pendidikan dan pengasuhan yang menyatukan antara kasih sayang dan pemberian hak lahir dan batin. Ya, termasuk kalau sudah gede, berikanlah yang sama antara anak laki-laki dan perempuan, termasuk sikap non-diskriminatif. Itu juga bagian dari kewajiban agama terhadap ini sebaliknya orang tua. Nih, kalau misalnya kita tahu kewajiban
otomatis di situ melekat hak anak sebenarnya yang harus betul. itu diberikan. Nah, seringkali tapi kemudian anak merasa karena sebagai anak, sehingga tadi ada juga terminologi anak itu yang durhaka, orang tua tidak. Jadi dia tidak bisa menuntut apa-apa. Kalau menghadapi situasi di mana orang tua misalnya abai atau lalai, itu apa sih yang seharusnya dilakukan oleh anak? Anak protes itu boleh nggak sih? Ya, memang kalau di dalam Al-Quran itu tetap saja ada sesuatu yang tidak tertebus oleh anak. Tapi kalau dalam keadaan yang biasa-biasa ya, pasti orang tua punya kekurangan. Nggak ada juga di dunia orang tua yang sempurna. Karena itu dalam menyikapi kekurangan orang tua, anak pun juga mesti dituntut untuk bijaksana. Karena itu wasohibuhuma fid dunya ma'rufa. Bahkan meminta dengan kasar pun juga jangan gitu. Tapi ini dalam konteks ketika orang tua dengan anak masih bisa melakukan dialog-dialog. Tapi kalau orang tua benar-benar bahkan menyapa anaknya saja tidak. Kalau orang tua kejam gitu gimana? Nah, tapi saya pikir itu juga harusnya proses. Jadi kalau misalnya orang tua sudah memang melakukan kewajibannya mendidik anak dengan baik, memberikan contoh yang baik, juga mengeluarkan kata-kata yang baik pada anak, saya rasa anak juga akan memberikan respon cara dia melakukan. Itu pasti hasil pendidikan kita juga. Tapi ketika misalnya bagaimana mungkin orang tua mengharapkan anaknya menghormatin dia dengan sangat gitu ya, yang seperti yang diwajibkan pada anak, tapi dia tidak pernah memberikan itu gitu, mendidik anaknya untuk menjadi anak-anak yang memang mampu menghormatin orang tua. Pasti kan ini ada kait mengaitnya gitu. Saya pikir itu juga yang selama ini abai gitu. Orang tua tuh seolah-olah mendapatkan keistimewaan luar biasa bahwa karena dia melahirkan, dia membesarkan, dia tidak punya beban gitu ya, kewajiban itu sangat ringan bagi orang tua difahaminya gitu. Anaklah yang harus banyak memahami gitu posisi orang tua yang harus dihormati. Kalau dalam agama, Mbak Badriah, sebentar, saya pikir memang topiknya ini masih sangat menarik tentang kewajiban anak dan sekaligus respon anak ya. Katanya bilang saja ke orang tua saja tidak bisa, boleh. Tapi kita harus sudah lebih dahulu. Pemirsa, kita masih akan lanjutkan diskusi kita tentang orang tua durhaka. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sebentar lagi.